banyak lah ya alasan-alasan yang mungkin muncul setelah ada kemenangan juga. Tapi sekarang gue ngelihat sih power defensif dari Navi ini nggak bisa dianggap remeh. Mungkin karena power hero-nya juga nggak sih yang tadi dipilih? Iya sih, Granger Opsinya jauh. Granger dari jauh dia bisa memberikan Dead Sonata, clear wave-nya juga dipadukan dengan adanya Sicilian deh. Dan kayaknya ngelepas Matilda harus dipikirkan lagi sih, Be. Iya. Gue bukan Matildanya sih. Gue concernnya ke arah deliver damage-nya. Gak maksimal. Jadi kalau misalnya Hais mau main ke diving-diving seperti itu, ya mungkin Cloud lebih cocok untuk Hais. Paling ke Cloud Irital berarti. Iya, Irital, Irital. Cloud, dua itulah pokoknya yang benar-benar teamfight tengah-tengah ya dibandingkan dengan teamfight split push yang tidak berjalan. Dan waduh, bentar. Moskov ban. Alter Ego yang melakukan ban terhadap Moskovnya sendiri. Mereka kayaknya nge-delete secara nggak langsung deh untuk opsi dari split push di game ini. Iya, dan salah satu marksman defensifnya kuat ya itu Moskov kan. Hydro Iya. defense kuat banget, bahkan kayak dua hero doang, Nathan dan Moskov menurut gua marksman yang Sampai memang sekarang defense ya, kuat sampai banget. sekarang. Ya, itu dia. Dan respon dari Navi nih. Apa kabar Harit? Apa kabar Granger? Atau Joy? Matilda. Mereka ingin menutup Matildanya terlebih dahulu. Mereka juga kerepotan tadi dengan adanya power dari Matilda. Dan Navi tahu seberapa tangguhnya Matilda dalam teamfight dan Harit yang akan di first pick. Yes. Gak Joy lagi? 2 game Joy. First pick. Oke, Joy. Karena mungkin udah cukup kayaknya ya dengan Joy-nya. Dan sekarang dibalas keadaannya. Dengan adanya Joy di tangan dari Navi. Apakah mampu bersinar? Kita bakal menyaksikannya. Gue penasaran sih. Mengganti strategi seperti apa yang disiapkan oleh Coach Saber juga. 2 kali pick Joy. Sekarang mengganti langsung ke arah Harit. Physical damage sepertinya dari Suyo yang akan Suyo. diambil. Boleh, gue setuju. Kalau aku mikirnya kayak teman-teman dari Alter Ego kayak mau force gitu loh, biar Washipol-nya yang main assassin bukan main fighter. Oke. Karena power dari Washipol di fighter ini kuat banget kebetulan. Kayak Alpha tadi lah ya. Alpha tadi udah jadi pembuktian ya. Tapi kita juga jangan lupakan dengan data pertama kita ketika pembukaan match kali ini, kita udah buka data di mana GB ini kuat dengan fighter. Iya. Dan kalau assassin mereka punya Rini. Jadi bisa dibilang dari kedua belah pihak yang diuntungkan saat ini adalah Alter Ego. Karena pakai Kebetulan, fighter. Karena iya. dia di back on trackin. Sedangkan seberang Washipol di force untuk bermain Assassin. assassin. Ya karena kebetulan Joy-nya terbuka ya, jadi kayak Joy udah pasti langsung diamankan. Otomatis itu yang ngebuka potensi juga agar fighter kayak Suyo-nya jadi digunakan oleh teman-teman dari Alter Ego. GB terutama, fokus kita yang sekarang bakal mendapatkan sedikit sorotan lebih karena dia yang benar-benar bersinar dengan fighter di beberapa match sebelumnya. Gue penasaran sih, Be, setup dari Alter Ego nih. Tadi aja udah kuat kan untuk turtle pertama, kedua, ketiganya. Dan sekarang mereka pakai Suyo, harusnya lebih mendominasi. Dan ya kita udah bahas juga Suyonya GB. Permasalahan terbesar sekarang menurut gue cuma satu. Siapa yang mau ke belakang sampai Sive? Wah itu akan jadi pertimbangan juga sepertinya ya. Ini masalah, Sive ini masalah, Be. Dari game pertama gue udah ngeliat Sive ini masalah. Mereka harus punya solusi, seenggaknya masalah untuk ambil Sive. Kayak semenjak ada Hylos aku merasa Farsnya bakal jadi pick yang bagus harusnya. Bisa jadi. Untuk ngejawab poke damage, burst damage yang bisa menyentuh ke arah dari Granger. Kasih pressure balik. Kasih Ya. pressure balik dengan adanya Feather Ice Strike. Jadi nantinya Grangernya nggak bakal bebas dari CV. Oke. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat, balik lagi. Sekarang CV, kalau mau ditekan dari awal bisa. Bisa memang. Bisa. Kalau mereka mau coba membuat CV-nya ini bertekuk lutut. Cuman Dreams, ini agak cukup unik dari Dreams yang gue pengen coba bahas ke Profesor Kami dan juga Lim. High loss. Kita tahu sekarang pamornya udah mulai sedikit menurun. Tapi entah mengapa, High loss ini di tangan Dreams, dia bener-bener on the track banget dari segi ngebadaninnya, tarik ulurnya. Dan dia bahkan nggak yang feeder banget gitu loh. Tahu hitungan damage-nya. Hitungan damage-nya karena pakai high loss. Either kalau dia kuat banget cuma nggak feeder. Dia akan dimakan terus. Kayak kalkulasi damage-nya miss gitu kan. Atau mungkin terlalu menelan banyaknya damage. Lupa battle spell-nya mungkin sudah digunakan sehingga point death-nya mungkin di atas 5. Dan itu yang mungkin jadi consideration dari pengguna high loss. Tapi dia balik lagi sih. Mungkin backup. Dia percaya backup-nya bakal datang atau hadir. Ya. Sehingga sekalipun nanti high loss-nya ada di posisi yang tidak menguntungkan. Seenggaknya backup-nya bakal bisa nge-trade. Iya. Karena jujur dia bagus banget pakai high loss ya. Berkali-kali gue lihat gimana caranya dia untuk maju, gimana caranya dia untuk terima damage udah cukup terus dia nggak tumbang.
Calculate-nya bagus banget. Oke. Dan Povius gue juga suka sih. Terakhir kali Nino mengeluarin Povius-nya, itu yang bikin gue berubah pikiran. Nino itu XP yang improve banget di season kemarin. Oke, setuju. Gitu, respon yang oke juga sih. Povius Glue laning, gue rasa bakal nggak bakal kalah banget juga dari keduanya. Ya nggak bakal flop lah untuk EXP-nya ya. Tapi yang mungkin terlihat akan flop ada di mid lane-nya menurutku. Kayak mau gimana pun jarak dari Yves-nya akan sedikit lebih diuntungkan. Poke damage-nya juga akan jauh lebih dominan dan jangan sampai nih X-Magic mengalami early yang sama seperti game yang kedua. Karena dibonyok ini di game yang kedua. Kalah jalan ya. Salah jalan juga. Apakah sudah bisa direspon di game yang ketiga? Karena jangan sampai X-Magic mengalami kerugian karena ini hero-nya beda, bukan hero scaling. Benar. Harus Valentina kalau dari early game udah flop, bakal bahaya banget untuk X-Magic-nya sendiri. Kita lihat nanti bakal flop atau enggak. Alright, kalau gitu kita bakal menyaksikan one last chance. Apakah Navi bisa terbang dari dasar klasemen atau bahkan alter ego makin membuat Navi tersungkur ke dasar klasemen? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Ya. Untuk pattern farming yang kita udah sering banget ngeliat bahkan dari hari pertama MPL dimulai ini. Joy versus Suyo. Jadi kayak kita sama-sama tahu nggak bakal beda jauh lah intinya. Dan solusinya ternyata ini ajak Hanafi untuk clear. Ya, ajak Hanafi buat clear ya, karena udah tahu juga kayak dari early game pasti bakal menerima damage yang sangat masif sekali dari poke-nya Yves. Dan kebetulan Yves-nya juga menggunakan Inspire dari segi talent emblem setnya. Makanya di sini untuk tipe spam cocok banget dan Void Blast juga udah nggak ada titik tengahnya lagi. Jadi semua adalah damage yang sama ya diberikan. Oke, apakah Flicker akan dikeluarkan? Tapi X-Magic almost never Oh. Tindakan preventif yang dilakukan X-Magic itu sangat tepat membuat Hijume kehilangan Flickernya dengan sia-sia. Walaupun dia juga sama, tapi tidak ada keuntungan dimiliki dari seorang Hijume. Itu dia, Flicker dibalas dengan Flicker. Ya gue membayangkan tadi sebenarnya kalau GB pakai panah dapat kill itu. Cuman dia pakai yang lompat ya udah nggak ada masalah juga karena memang niat awalnya mungkin karena pressure juga kan, tenangin darah di mid lane. Mungkin mau force juga buat flickernya biar nanti X-Magic ketika di game di menit yang kedua udah cukup dengan damage yang diberikan juga. Oke, tapi di tengah sana Woshipal ditutup oleh Dreams jalannya. Motor pasukan dari tim Alter Ego kali ini mereka harus coba untuk mulai perlahan melakukan rotasi dengan cepat. Karena yang kita lihat Heist di arah top lane juga masih belum bisa mendominasi atas CV. Dan CV berkali-kali kita lihat dengan Granger-nya, dia bagus banget mainin Sky Piercer-nya. Dia tahu gimana cara ngumpulin stack. Ketika dia belum punya stack, dia nggak bermain ke arah depan. Tapi ketika dia punya stack dan maksimum, bahkan dia nggak kelihatan Profesor di garis depan sama sekali. Dia langsung menyerang ke arah backline. Oke, menuju ke arah backline, tapi lihat di depan sana dengan adanya The Power of Retribution, mampukah perpasukan dari tim Navi men-take over yang dapatkan satu Soul Server dengan satu Retribution berhasil mendapatkan Turtle meskipun kerugiannya akan ada kehilangan dari Purple Buff di tangan dari Woshipal. Nah, sampai saat ini ya masih sesuai dengan tracknya di Alter Ego. Memang ada beberapa mirroring yang coba dilakukan tadi, tapi pressure harusnya masih bisa dapat juga. Bantuan dari Turtle Buff ini bikin dari gold lane-nya pun akan lebih nyaman. Ya tapi Woshipal unggul secara level karena GB kehilangan purple buff-nya. Dan GB mencoba untuk mengambil kerugian tersebut dengan menukarkan dengan beberapa jungle mungkin. Salah satunya adalah Kramer yang lagi coba untuk di-take over. Navi. Mereka memang kehilangan dari segi turtle objektif, tapi setidaknya masih ada pertukaran yang didapatkan secara individual. Dan Woshipal harus mengejar ketertinggalan tersebut agar dia tidak mengalami kerugian nanti di objektif selanjutnya. Oke, Woshipal di depan sana bakal coba ditabrak, tapi lihat Nino masih lebih. Daze terakhir menyelamatkan dari server Woshipal. Mending kita lihat menuju ke arah EXP yang tidak ada bakwannya, atau kita mending fokus terhadap bot lane yang kali ini masih terlalu banyak benturan. Profesor, kalau sebagai jungle Suyo, Kayaknya kalau buat Suyo sekarang ya, kayaknya better force langsung ke area dari EXP dulu sih. Minimal force dari Flicker atau utility yang dimiliki dan contohnya kayak Hijume barusan ya. Di force untuk Flicker. real world manipulation, coba untuk menangkap Woshipal, memaksa team fight dengan power mereka yang tidak luar biasa maksimal. Yes, dengan retribution yang telah dikeluarkan oleh Woshipal. Dan dapat purple buff. Dapat.
Yang gue bilang tadi prediknya bagus juga sih sebenarnya. Dia nggak ada vision kan tadi ke Parpol ya. Nggak ada. Jadi dia rhythm, lihat ada sekarat ternyata dicabut. Oke, tapi tempatnya di depan sana Hanafi. Klik for defensif, membuat permasukan dari tim Navi. Kali ini mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Lagi dan lagi 2 purple buff, Lim. 2 purple buff di 2 turn. Ya berarti dia, Mahal loh itu. dia poin seenggaknya Ji. Mereka dia dapat turtle, seenggaknya kita dapat purple buff. Mereka dapat turtle, seenggaknya kita dapetin mirror sesuatu. Itu yang dicari sama Navi. Iya, 2 turn masalahnya, Profesor. 1 Iya. turn aja 2 buff yang didapetin di tangan dari Woshipal. Dia udah bisa mimpin 1 level. Apalagi 2 turn. Dan lihat di depan sana perpasukan dari tim Navi bakal coba dipasang tim 5-7 kembali menyelamatkan. Tapi Hais terperangkap di depan sana. Belum ada gocekannya maksimal. Hais 2 kali masuk ke dalam pit lord. Dan akhirnya Nino yang mendapatkan eksekusi tersebut 2 kali tersangkut. Iya. Untungnya tetap masih bisa dapetin point kill juga. Tapi gue suka banget Glorious Pathway-nya Dreams tadi. Dia bikin bener-bener tadi 4 member loh dari Navi itu kesulitan banget untuk keluar. Ya, setupnya nggak nanggung-nanggung ya. Dia benar-benar menutup jalur untuk escape-nya. Dan Cars, Flicker Oke. paksa. Nah ini yang dimaksud tadi kan ya, kayak ditanya dengan untuk urusan ganking, mengganking dan 1v1-nya. Seperti yang udah sempat kita mention bahwa GB di sini harus mengejar ketinggalan level, jadi dia harus mungkin bergerak ke EXP. Namun EXP-nya udah gerak masing-masing, jadi kayaknya bakal pertukaran dari segi farlane aja untuk farming. Kayak GB dan juga Woshipol yang ketemu tapi di laning-nya milik Cars dan juga Nino. Ya, sama-sama cari farming aja ya. Ya seperti biasa sih untuk XP lane yang sekarang juga dia kasih penerimanya tuh ke jungle-jungle. Bahkan sekarang bukan cuma jungle assassin, kadang factor pun dikasih dan juga Dreams. Oke, nampaknya Dreams memaksa menuju ke arah Woshipal zoning out. Mereka mencoba untuk menukar dengan orange buff yang hilang. Dan sekarang di tangan Nino. Oke, agak cukup impactful ini pastinya. Akan cukup sakit Profesor dan juga Lim. Apalagi kalau misalnya dari Nino berhasil dibawa ke arah belakang. Berdekatan dengan Granger ataupun ke arah dengan X-Magic. Wow. Ya sebenarnya kalau kasus tadi ya siapa-siapa aja sih yang dapat nggak ada masalah. Tujuan mereka tuh yang penting dari Woshipolnya nggak punya orange buff juga. Tapi tempo pelan ternyata nih untuk di game kita yang ketiga. Efek game 3 seperti biasa, temponya akan menurun. Ya, bermainnya lebih hati-hati ya. Mereka nggak mau ngambil resiko yang begitu berbahaya atau mungkin begitu masif juga. Mereka lebih menunggu untuk momentum terlebih dahulu, terlebih X-Magic yang memiliki reward manipulation. Jadi dia nggak mau terlalu terburu-buru dalam menciptakan sebuah momentum juga. Tapi Dream sih, tadi udah dapetin momentum 4 pemain dikunci olehnya dengan slow. Oke, X-Magic. Kita lihat ruang geraknya kan cukup sempit ya. Oke, tapi Gimana Lim? ini gue ngeliat 1 poin kill aja loh dari keduanya. Ini terlalu berhati-hati sih jujurnya. Agak cukup menusuk ya. Iya. Agak cukup perih, tapi di depan sana perpasukan dari tim Navi mencoba untuk menggendong 1 orang perpasukan dari tim Alter Ego. Bahkan dia Sonic Out! Woshipol gagal! Woshipol kali ini berhasil mendapatkan turtle, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile, Nino bakal coba digoncengin oleh seorang Cars. Dan flicker for defensif untuk Cars sendiri. Yang dia bahkan punya keuntungan atas Nino karena tidak ada following up damage dan fokusnya terhadap seorang GB. Tapi masih worth it karena pertukarannya berhasil dia dapatkan. Berhasil dia manfaatkan dengan turtle-nya. Iya, levelnya juga masih sama sih untuk sampai saat ini ya. Tapi balik lagi nih dengan hanya 2 poin kill. Keduanya punya winning condition yang sama juga. Menurut gue masih 50-50 sampai saat ini. Memang kondisi gold dipegang Alter Ego. Tapi ngelihat dari hero-heronya Navi, ini hero yang bisa ngedefense juga. Balik lagi Granger dengan range yang lumayan jauh. Ya dan jangan lupa ya, Joy ini bisa tiba-tiba hadir dengan 3-4 stack. Tiba-tiba Electrifying Beach-nya udah langsung di damage maksimum. Otomatis membuat setup dari Alter Ego akan sangat kacau sekali ketika dia tidak mendapatkan kalkulasi yang tepat. Di time in, no minion. Oke, Wow. aku nggak tahu apa concern mereka, tapi itu membuka celah di mana para pasukan dari tim Navi bisa mendobrak menuju ke mid lane mereka. Kat mencoba untuk menggendong siapapun di belakang sana, tapi lihat fokus menuju ke arah turret menjadi point kill utama. X-Magic terperangkap dan Dreams yang on point menutup jalan para pasukan dari tim Navi. Pertukaran 1 point kill dengan 1 turret. Is it worth it, Profesor? Wah ini jujur kalau ngomongin worth it untuk tim Navi-nya, tapi tidak untuk X-Magic-nya secara individual. Nah Navi, Oke. ingat dia harus menjaga posisi, jangan sampai bonyok terlalu dalam, menerima damage terlalu tinggi ketika ada Lord. Kill sana timpan di depan sana. Bahkan para pasukan dari tim Navi mereka menuju ke belakang. Nino mencoba untuk berdansa. 1 point kill atas sosok Cast dan juga 1 point kill atas Hanafi yang tidak bisa memegang lagi sebagai frontliner ketika Lord muncul. Ini menjadi poin kill yang sangat berbahaya. Dan one last chance flicker dari sosok seorang Hijum yang menyelamatkan dirinya atas CV. Gue flicker berarti ya.
Dikeluarkan juga dengan bayaran dapetin mid-nya. Gue rasa sepadan sih. Alter Ego masih pegang temponya. Bahkan kayak belum ada kill yang didapatkan juga oleh Navi. Jadi untung gak sih malahan? Berlipat ganda untungnya. Dapetin kill yang lebih banyak. Dapetin turret mid lane juga. Secara nggak langsung Alter Ego di sini akan lebih leluasa untuk menguasai area sungai. Terutama ketika ada Lord. Dan tadi sih baru kita mention banget nih Lim. Hanafi gak boleh bonyok. Yeah. Tapi Hanafi nggak cuma bonyok sih. Pulang ternyata bersama dengan Kars. Yang akhirnya ngebuka mid-nya tadi. Dan Mid-nya. bisa dieksekusi juga. Window-nya langsung kebuka lebar banget. Dan plus Lord ya, jangan lupa ini Lord-nya bakal lebih mudah untuk dikuasai. Bawah show. Oke, tapi lihat di bawah show, tandanya tidak ada CV untuk T-Fight kali ini. Meanwhile dengan Wheel Manipulation hijau yang menutup jalan berpasukan dari tim Navi. Hanafi masuk terlalu dalam, tabar following-nya damage membuat perpasukan dari tim Navi. Ini kehilangan frontliner. Dari bottom lane, Lord bergerak dengan sangat bebas. Dari top lane, stacking minion akan mendapatkan 1 turret tambahan. Tapi mirrornya bagus sih sebenarnya. Wasipol ngambil semua yang ada di sisi lain. Dan ya dapat stuck juga kan dari CV-nya tadi. Karena dia ngelepas untuk team fight di arah Lord-nya. Alright, lihat Navi. Kali ini mereka cuma bisa mempertahankan turret dari jauh aja. Wasipol terdeteksi. Bakal coba dikejar oleh Nino. Tapi apakah ada cutting minion di arah belakang sana? Karena Navi, mereka udah mulai harus berfokus clear di 3 lane yang berbeda. Mereka akan coba untuk ngedobrak juga dari Alter Ego-nya. Masih ada pasif dari Best Turret. Bukan hal yang mudah, tapi seenggaknya mereka coba bait dari semua pasifnya. Wah, ini harus benar-benar pelan banget dari Alter Ego. Jangan sampai mereka mengulangi kesalahan yang sama seperti di game yang kedua ketika beranjak masuk ke ranah pertahanan dari Navi. Karena ingat masih ada Granger dari Chive dan masih belum perform juga dari tadi. Oke, di sana bakal coba ditabrak kah? Nampaknya Real World Manipulation, imitasi dibuka oleh seorang X-Magic. Mau tidak mau untuk bisa menjaga best turret mereka. Dan kalau tadi gue bilang juga, kayaknya mereka masih mumpuni karena pasti turret masih banyak banget yang di tangan tim Navi dan belum pecah. Gak ada minion-minion kecil yang bandel dengan memecahkan dari Super Wave. Coba. Dan bahkan Real Manipulation yang asli dibuka oleh seorang Hisume di belakang sana. High memberikan damage dengan seorang Kat. Belum ada bisa tunggangi tapi Hanafi harus take down. Dan perpasukan dari tim Navi. Mereka gak bisa mempertahankan best turret mereka. Dan akhirnya melepaskan 1 best turret di arah tengah. Dengan tindakan preventif dari Wasipol untuk menutup jalannya minion. Atau mid langsung. Biar nggak ada serangan tambahan, tapi lihat Alter Ego datang bukan dari mid, dari top lane. Oh, dari top lane. Apakah Hais masih mampu? Sama Force telah dikeluarkan. Dan Nino. dia dapat sana Sive! Almost, it's never enough. Hampir saja termakan, tapi lihat. Nino mengorbankan jiwa dan raganya untuk 1 turret. Dan di arah bottom lane. Wah. Mereka berhasil 3. menggerogotinya. Meanwhile, KB bakal coba dimakan, ditelan bulat-bulat. Karena para pasukan dari tim Alter Ego tidak ada bisa menjemput seorang KB. Dan akhirnya dia termakan. Pertukaran 3 turret dengan 2 orang yang tumbang. Masih worth it. Sangat worth it bahkan kalau boleh dibilang. Super Wave Minion akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Bottom lane dari Alter Ego akan sangat diuntungkan sekali karena penguasaan area mapnya akan merepotkan Navi. Tidak ada Moskov, tidak ada Cloud, adanya Granger nih Lin. Dan untuk urusan memotong laning, walaupun Wasipol mungkin mampu ya melakukan split push, tapi ketika Wasipol show di bagian top lane, Lordnya akan bebas didapatkan oleh Alter Ego. Dan Alter Ego gue ngerasa dia udah tahu responnya harus seperti apa, Be. Ngelihat tadi Wasipol nge-cut di arah midnya, mereka paksa lagi atasnya. Keunggulan jumlah yang mereka miliki itu dimanfaatkan dengan maksimal. 3 best start loh. Yang dimana Lordnya sebetulnya udah gak ada, Be. Lordnya tadi udah di-clear. Udah di-clear dan mainnya bakal di formasi 2-2-1 ya. Pokoknya GB bakal dibukain jalan aja. Yang penting nanti Alter Ego bisa ngebukain 3 wave minion biar Lordnya tetap bisa berjalan. Oke. Lihat di depan sana, perpasukan dari tim Navi. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Mereka tidak mau kalah walaupun dengan 3.000 gold difference. Dicume dengan metal detektornya mencoba untuk mencari di mana Hanafi berada. Tapi nampaknya tim fight kali ini menuju ke arah sosok seorang Hanafi. Dapatkan 1 Wasipol. Harus termakan. 2 poin gila instan dan membuat Kars harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa digoncengin. Siapapun yang mereka goncengkan itu malah menjadi malapetaka untuk Kars tersebut. Dan akhirnya 1 buah ward didapatkan dengan 2 poin kill. Dan bisa mereka endgame di arah mid ataupun top lane. Oh, dipaksa sepertinya. Konsil agresif. Mereka pengen undung Ais. dari zona. Hais harus sabar. Hais gak boleh terlalu terburu-buru. Mereka masih membutuhkan seluruh pasukan dengan komplit jika mereka ingin melakukan endgame. Karena lihat terlalu jauh dari GB di depan sana. Perpasukan dari tim Navi bisa melakukan play dengan sangat cepat. Dan mereka tidak bisa melakukan endgame. Mereka harus butuh ward. Karena GB pun tadi masih jauh. Masih jauh banget.
Mereka mau Dan- kuasain zona aja gak sih? Iya, kayaknya mereka mau dapetin vision aja sih, di mana posisi dari Navi. Tapi masalahnya mid lane-nya di clear. Dan otomatis tidak akan ada push dari 3 lane yang berbeda. Yes, itu dia. Mereka mencoba memberikan damage di sana dengan Revolt Manipulation mencoba untuk menangkap satu gas. Hilang begitu saja. Ini bencana. Navi makin tenggelam ke dasar klasemen dan Alter Ego berhasil menunjukkan tariknya kembali. Setelah di game yang kedua, mereka benar-benar ditekuk oleh tim Navi. Membayar kesalahan di game yang kedua, Alter Ego tampil lebih disiplin, tampil lebih percaya diri lagi, in and out yang lebih terlihat. Game yang ketiga membuat mereka yang mendapatkan poin kemenangan di match pembuka kita. Wah, ini kalau kita ngomongin soal bagaimana eksekusi gamenya, benar-benar dibantu dengan hadirnya Lord juga. Dan mungkin tidak expect secepat itu dari Navi bahwa mereka akan langsung digulung dengan Lord yang barusan. Padahal Yes. tidak ada 3 wave minion yang dipush, tapi miskalkulasi dari Kars yang membuat dia langsung seketika tumbang. Masa nggak menang, hashtag AE. Masa gak menang? Wow, luar biasa. Tapi yang sangat saya suka kali ini, Dreams. Walaupun memang dari tadi Nino menjadi poin penting ketika tim fight segala macam, tapi Dreams ketika gue bilang tadi, Dreams ini agak unik banget dengan Hylos-nya. Gue Lihat suka nggak? Glorious Pathway-nya sih. Iya, Glorious Pathway-nya. Iya. Lihat dia nutup di arah belakang. Memang terlihat tidak terlalu penting kalau buat orang yang tidak karena Tidak bias. notice-nya. Tidak notice karena bias. Ya. Tapi kalau gue pribadi, walaupun Hijume, Nino tadi bersinar di game ini ya jujur ya. Nino, Hijume, tapi gue Dreams. Dreams benar-benar menjadi on point gue lihat. Dia zoning out ya. Gimana cara dia buat para pasukan dari kawan-kawannya tuh nggak bisa mendekat ke teman-temannya. Dia zoning out. Sosok dari Hylos yang bisa dimakan banyak banget oleh Kars. Kali ini dia tumbang 0, tapi kita bakal mendengar interview yang luar biasa tentunya. Bersama dengan Bude, Clara Mongsar, are you ready? So, Bude, take it away. Senyuman dari Arthur James menyingsing kemenangan lagi dari Alter Ego. Alhamdulillah, Bude. Oh,